Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa salli wa sallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan terima kasih untuk ikhwan fillah yang ada di channel ABM TV yang selalu mendukung channel ini. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kita semua dikumpulkan oleh Allah beserta keluarga kita di dunia dan di akhirat dengan pertemuan dan perkumpulan dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sembahyang itu merupakan kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang meninggalkan sembahyang itu, maka ada ancaman-ancaman. Dan barang siapa yang mengerjakan kewajiban itu, maka Allah akan berikan pahala untuknya, berikan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Namun di dalam sembahyang ini ada beberapa yang mungkin lebih utama, yaitu ketika kita mengerjakan sembahyang di waktu subuh. Karena waktu subuh ini waktu yang sangat luar biasa pahalanya, dan sangat luar biasa juga itu godaannya. Yang Masya Allah, ketika kita bangun subuh itu pasti di situ banyak setan yang menghalangi kita supaya kita bersembahyang di waktu subuh. Maka Allah memberikan di antaranya 5 keutamaan orang yang melaksanakan sholat subuh tepat waktu berjamaah. Maka kata Rasulullah SAW, ke-5 itu yang pertama adalah pahalanya seperti sembahyang semalam penuh. Bagi orang yang melaksanakan subuh berjamaah, maka keutamaan kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin ka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa yang menunaikan salat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sembahyang setengah malam. Ketika kita melaksanakan sholat isya itu berjamaah. Dan waman sholat, dan barang siapa yang sholat subuh, waman sholat subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan orang itu telah sepenuhnya malam dipakai untuk bersembahyang. Masya Allah, luar biasa ini. Maka ini keutamaan untuk orang yang sembahyang subuh, dia tidak tahajud, tapi pahalanya dia dapat. Dia tidak sholat witir, tetapi menjaga berjamaah di waktu subuh, maka pahalanya akan dapat. Semalam suntuk dipakai untuk sembahyang. Dan yang kedua, orang yang menunaikan sembahyang subuh dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis jelaskan dalam riwayat Imam Muslim, man shalla sholata subhi fahuwa fi dimatillah. Barang siapa yang sembahyang subuh dengan berjamaah fahuwa fi dimatillah, maka dia itu ada dalam lindungan Allah, jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan apa? Reputasinya. Jaminan apa lagi? Hartanya, keturunannya, kebaikan hidupnya dunia dan akhirat. Maka Allah akan jaga selagi dia masih menjaga sholat subuh berjamaah. Masya Allah, luar biasa ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pantas menjaga sholat subuh ini yang sangat banyak godaan dan rintangannya. Karena itu Allah memberikan pahala yang luar biasa, Allah akan jaga. Maka ketika kita menjaga urusan sholat, maka Allah akan jaga urusan hidup kita dunia dan akhirat. Dan yang ketiga itu orang yang
melaksanakan sholat subuh itu sebagai sumber cahaya nanti di hari kiamat. Bahkan dijelaskan di dalam hadis, kata Rasulullah SAW, basyiril masya'ina fid dhulami ilal masajidi binurit tammi yaumal qiyamah. Beri kabar gembira untuk orang yang berjalan menuju masjid untuk menunaikan sembahyang subuh dengan cahaya yang sempurna nanti di yaumul qiyamah yang akan dikenal semua orang. Sedangkan nanti di hari kiamah kita itu kepanasan. Kalau orang yang menjaga sembahyang waktu subuh, maka dia akan keteduhan. Yang mana pada hari kiamat itu tidak ada keteduhan terkecuali keteduhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bisa menjaga sembahyang subuh itu, dia akan keteduhan, akan dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bakal dikenal. Dan dia akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, akan dikenali oleh Rasulullah SAW, karena ada cahaya yang menjadi ciri dirinya melaksanakan sembahyang di waktu subuh. Insyaallah ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Barang siapa yang sembahyang di waktu subuh dengan berjamaah, maka dia akan dimasukkan pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis dijelaskan dalam kitab Ittihaful Muslim atau dalam kitab Muslimnya, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sembahyang dua keadaan yang dingin, yaitu isya dan subuh, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Karena sembahyang di waktu itu sangat luar biasa godaannya. Beda dengan waktu zuhur, waktu maghrib, waktu asar. Di waktu isya dan subuh ini godaannya sangat luar biasa. Dengan godaan yang luar biasa, maka Allah akan memberikan pahala yang tak terhingga. Maka dalam hadis, asqalus sholati 'alal munafiqina sholatul isya was sholatul subhi. Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu adalah sembahyang salat di waktu isya dan waktu subuh. Karena sangat berat. Kita pulang kerja pasti ngantuk. Kalau subuh kita ngantuk, masih ngantuk. Sehingga setan itu di waktu subuh itu ada 3 yang mengikat kepala kita. Bahkan lebih dari 3. Maka orang yang bisa berjuang di waktu subuh, hidupnya akan merasakan manisnya perjuangannya. Dan yang kelima, orang yang menjaga sholat subuh itu dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Nanti ketika dia masuk surga, maka dia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang paling indah ketika kita masuk surga, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di waktu subuh itu turunnya malaikat, sehingga dijelaskan di dalam surah Al-Isra, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sembahyang di waktu subuh itu disaksikan para malaikat. Maka disitulah mustajabnya doa. Ketika kita sembahyang subuh, rajin ke masjid waktu subuh, isya rajin, menjagalah. Yang lebih utama berjamaah itu 5 waktu yang lebih utama. Tapi kalau tidak bisa menjaga yang 5 waktu, minimal isya, subuh kita jaga. Karena utama yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa pada sembahyang itu. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 keutamaan untuk orang yang melaksanakan sembahyang subuh yang tepat waktu, kemudian dia berjamaah. Yang pertama, dia akan meraih pahala sholat malam sepenuhnya. Yang kedua, dia akan ada pada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan cahaya nanti di yaumul qiyamah. Dan yang keempat, dia
akan masuk surga, dan yang kelima dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.